Kabupaten Banyumas sebagai salah satu kabupaten besar di wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari permasalahan lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup yang menjadi prioritas diantaranya adalah sampah, kualitas dan kuantitas air, bencana alam, serta alih fungsi lahan. Timbulan sampah per hari di Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar 1.790 meter kubik. Jumlah tersebut naik 7,5% dari tahun 2020 sebesar 1.656 meter kubik, sementara kami sudah tidak mempunyai tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan sampah, kami harus melakukan inovasi yang disebut dengan sumpah beruang. Konsep sumpah beruang adalah mengubah sampah berubah menjadi uang. Sampah organik diproses menjadi pakan maggot dan kompos, sedangkan sampah anorganik diproses menjadi bahan rongsok, paving, genteng, kaso, papan, dan lain-lain, serta bahan RDF. Hampir 90% sampah telah diproses menjadi produk-produk yang menghasilkan barang ekonomis. Ada sirkular ekonomi di sini. Pengolahan sampah telah dilaksanakan mulai dari hulu sampai hilir. Digitalisasi pengolahan sampah bagi masyarakat dengan menyediakan aplikasi Salinmas atau sampah online Banyumas untuk sampah organik dan aplikasi Ceknyong atau Ojekenyong untuk sampah anorganik. Tahun 2022, Kabupaten Banyumas menuju Zero Waste to Landfill dengan adanya pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah berupa TPA berbasis lingkungan dan edukasi, serta 29 TPST atau TPS 3R atau biasa disebut dengan PDU. Pengelolaan sampah secara manual telah diubah menjadi mekanis, biologis, dan termal. Sisa atau residu dimasukkan ke dalam mesin pembakaran pirolisis yang bersifat non-dioksin dan non-furan. Pembentukan KSM dan penguatan bank sampah juga dilakukan dalam upaya mengatasi isu permasalahan sampah ini. Saat ini, di Kabupaten Banyumas terdapat 46 KSM pengelola sampah dan 145 bank sampah yang aktif beroperasi. Isu prioritas kedua adalah kualitas dan kuantitas air. Tahun 2021, nilai indeks kualitas air Kabupaten Banyumas sebesar 56,18 atau kategori sedang. Penyebabnya antara lain banyaknya kegiatan peternakan dan industri yang belum melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta masih banyak masyarakat yang membuang limbah domestik ke sungai. Jika hal tersebut dibiarkan, bukan tidak mungkin kualitas air akan semakin menurun. Penurunan kualitas air akan berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Saat ini, layanan Perumdam Tirta Satya atau PDAM dahulu belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Banyumas, terutama wilayah pedesaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami melakukan beberapa langkah inovasi seperti pembangunan IPAL komunal oleh Dinperkim dan jamban sehat oleh Dinkes, layanan mobil sedot WC, program STBM, kewajiban penyusunan dokumen lingkungan hidup, melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha dan atau kegiatan pembentukan dan pembinaan FMPS, serta program Kampung Iklim. Pemantauan kualitas air oleh Laboratorium Lingkungan Hidup, pembangunan dan revitalisasi embung, penambahan ruang terbuka hijau, serta program Pansimas yang bertujuan agar suplai air bersih dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas. Permasalahan lingkungan selanjutnya yang menjadi isu prioritas pemerintah Kabupaten Banyumas adalah bencana alam. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2022, Kabupaten Banyumas menempati urutan yang ke-113 di Indonesia dan yang ketiga di Jawa Tengah dengan total 432 kejadian bencana berupa banjir, tanah longsor, angin ribut, dan kebakaran dengan total kerugian sebesar 1,5 miliar rupiah.
Jumlah tersebut menurun cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu 2020, sebanyak 690 kejadian dengan total kerugian 3,3 miliar rupiah. Selain upaya pencegahan dan penanggulangan bencana berupa sosialisasi tanggap bencana, pembangunan shelter bagi masyarakat terdampak bencana tanah longsor di Banjarpenepen dan Cilongok, kami juga melakukan terobosan dengan meluncurkan aplikasi SIM Bebas atau Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana Banyumas dan SIDAMAS, Sistem Informasi Data Kebencanaan Banyumas. Aplikasi tersebut dikembangkan oleh BPBD Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan Dinkominfo. Aplikasi tersebut memuat informasi terkait kebencanaan, kerawanan, sumber logistik, serta penanganan terpadu dan lain-lain. Melalui aplikasi tersebut, BPBD dan masyarakat dapat memantau dan mengakses data-data suatu wilayah selama 24 jam sesuai dengan koordinat yang ada pada peta Banyumas. Isu prioritas lingkungan terakhir yaitu alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan erat kaitannya dengan kondisi kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Nilai indeks kualitas udara Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 adalah 85,16 termasuk kategori baik. Namun nilai tersebut menurun dibanding tahun 2020 sebesar 85,43. Sedangkan nilai indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar 43,96 atau kategori kurang. Penyebab penurunan nilai IKU dan kecilnya nilai IKTL tersebut disinyalir karena tingginya aktivitas alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun baik pemukiman, fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas ekonomi. Salah satu indikatornya adalah banyaknya permohonan izin penggunaan pemanfaatan tanah. Pada tahun 2021 sebanyak 48 permohonan dengan total alih fungsi lahan seluas 16,66 hektar dan permohonan izin lingkungan baik AMDAL, UKL-UPL, SPPLH sebanyak 497 izin di luar izin melalui OSS. Inovasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menghadapi isu alih fungsi lahan adalah dengan mengembangkan aplikasi SIM Pentungmas. SIM Pentungmas, Sistem Informasi Pengendalian Tata Ruang Banyumas yang diinisiasi oleh Dinperkim. Aplikasi ini bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tata ruang, aktivitas alih fungsi lahan terbatas pada lokasi yang diizinkan, dan ada komitmen untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan upaya menjaga kualitas lingkungan hidup. Selain aplikasi SIM Pentungmas, kami juga melakukan upaya seperti pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau, di mana RTH Kabupaten Banyumas meningkat 1,38 hektar pada tahun 2021. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta reboisasi dan penghijauan. Upaya-upaya yang kami lakukan tentunya belum seberapa, namun semoga dapat menjadi stimulan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Saya ingin menyampaikan perihal kondisi lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Banyumas, yang khususnya ada di daerah perkotaan. Saya berada di wilayah sentra dari Kabupaten Banyumas, yaitu di Kota Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya dari DPD Kabupaten Banyumas berharap bahwa kita bisa memelihara lingkungan yang baik, kualitas air maupun menghindarkan dari bencana. Oleh karena itu, saya dari DPD Kabupaten Banyumas memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah di mana telah bersinergi dengan kami dalam program menganggarkan untuk kebutuhan-kebutuhan pelestarian lingkungan hidup, di mana kami menganggarkan bersama dengan eksekutif pada tahun 2020 yaitu sebesar 25,3 miliar. Nah, sedang pada tahun 2021 kita menganggarkan sebesar 82,4 miliar rupiah. Angka ini cukup besar menurut kami, sehingga kami berharap bahwa ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang kita rencanakan.
sebagai tugas kami untuk melegislasi, membuat aturan-aturan, silakan eksekutif yang melaksanakan. Dengan bantuan dukungan dari masyarakat untuk selalu dapat mengawal lingkungan hidup kita agar lingkungan tetap bersahabat dengan kita semuanya. Oleh karena itu, kami bersepakat bahwa lingkungan hidup menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab antara pemerintah dengan DPD, dengan masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada untuk mengamankan lingkungan hidup agar lingkungan hidup ini nyaman untuk kita semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ini dapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar. Sekian, terima kasih.